Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang perlakuan pada daun anggur di batang primer serta tunas airnya. Jadi dengan adanya pertanyaan dari salah satu teman kita yang minta dibuatkan video, sebenarnya kapan daun anggur di batang primer ini dibuang dan tunas airnya sebaiknya dipelihara atau dibuang juga. Pada video kali ini saya bahas untuk varian STQ. Baru tanam 2 bulan kurang ini. Ini bibit hasil sambung pucuk dengan rootstock Isabella. Nih, di bagian bawahnya atau rootstocknya Isabella. Kita sambung pucuk di sini. Ini kelihatan ya. Jadi ini bibit hasil sambung pucuk. Media tanam cuma tanah, kompos rumput dan kompos dedaunan serta sekam mentah sedikit saja. Dominan tanah gembur nih. Saya tidak pernah pakai kohe ya untuk di dapur-dapur ini. Oke, kita lihat batangnya sudah mulai berkayu di sini. Kita naikkan ke para-para. Jadi ini sistem rambatan para-para dengan model percabangan tulang ikan ke kiri dan ke kanan. Jadi pertama-tama tanaman ini kita rambatkan ke atas, naik ke atas. Kita bantu dengan ajir seperti ini. Ini pakai benang supaya batang primer ini lurus, membantu untuk naik ke atas. Setelah sampai para-para, batang primer ini kita belokkan, kemudian kita sebut sebagai cabang sekunder atau cabang kedua. Kita biarkan dulu jalan seperti ini di para-para. Nah, kita akan menentukan panjang sekunder 1,5 meter. Jadi berapa idealnya cabang sekunder untuk tabula pot anggur di planted bag 100 liter? Saya sarankan maksimal 2 meter. Tapi ini saya menggunakan 1,5 meter dengan mempertimbangkan tempatnya. Karena berbagi varian atau berbagi tempat dengan varian yang lain. Ini varian Saint Muscat yang kita buat double gordon dari bawah. Sedang kita naikkan ke atas untuk varian Saint Muscat ini. Ini varian STQ. Jadi setelah ini berbelok sampai di para-para dan panjang sesuai yang kita inginkan dan sesuaikan dengan tempatnya, ini akan kita hentikan di sini. Ini pucuknya kita potong seperti ini. Nah, ketika masih kecil, nih, ini sudah kita potong. Nanti ini akan memanjang ke sini, karena ini masih kecil. Jadi nanti seiring dengan pertumbuhan dia akan memanjang. Dan kita akan menentukan seluruh tunas air sebagai cabang tersier ke kiri dan ke kanan. Bisa kita lihat seperti ini. Ini penampakannya. Oke. Lalu kapan daun di batang primer ini kita buang? Ini yang sudah mulai tua dan rusak kita buang. Seperti ini misalkan. Ini sudah tua dan rusak. Kita buang saja. Karena ini juga tidak maksimal dalam proses fotosintesis. Pertanyaannya, apakah dengan membuang daun ini nanti batangnya tidak menjadi kerdil? Apa yang saya tutorialkan ini adalah berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun. Kurang lebih 10 tahun dalam menanam anggur. Dan selalu seperti ini yang saya lakukan dan pohonnya sudah besar semuanya. Jadi ini bukan uji coba. Kalau kita berpikir ini masih bisa besar atau enggak, daunnya kita buang. Saya sudah membuktikannya dan cara ini berhasil serta saya bagikan. Seperti ini. Ini pun kita buang. Oke. Batangnya sudah seukuran pensil nih. Nih. Jadi tidak ada daun di batang primer. Karena daunnya juga sudah mulai rusak seperti ini. Sudah tua dan rusak, sebaiknya kita buang karena daun-daun seperti ini rentan menjadi penyebab penyakit dan juga menjadi sarang hama. Serta dalam proses fotosintesis pun daun yang rusak tidak dapat maksimal. Jadi kita memelihara daun yang bagus di para-para ini. Seiring dengan kita memelihara banyak cabang di kiri dan kanan, atau cabang yang kita buat dari tunas air kemudian kita sebut sebagai cabang tersier ini, kita
akan mendapatkan cabang tersier dalam jumlah yang banyak dan seragam, serta secara otomatis akan membesarkan batang primer. Karena batang primer ini dituntut untuk menyuplai nutrisi di percabangan di bagian atas ini, sehingga dia akan ikut membesar seiring dengan banyaknya cabang di atas ini. Dan kita memelihara banyak daun di cabang tersier untuk proses fotosintesis. Oke, kapan daun di cabang sekunder dibuang? Seperti ini. Ini kita buang. Jadi kita menggunakan tunas air. Tunas air adalah tunas yang selalu tumbuh seiring daun ini bertambah dan tumbuhnya di ketiak daun. Jadi tunas yang pertama kali tumbuh di ketiak daun setiap daun ini bertambah, itulah tunas air. Dan ini yang kita sebut tunas bat atau tunas utama. Jadi di cabang ini ada tunas air, tunas bat, dan basal bat. Kita buang daunnya. Oke. Seperti ini supaya nutrisi mengalir ke cabang-cabang tersier yang kita buat dari tunas air ini. Seperti ini. Kita akan memelihara 15-20 daun di setiap cabang tersier yang kita buat ini. Dengan banyaknya daun di 15-20, lalu di sana kita lakukan excel break atau kita hentikan, maka nutrisi akan tertahan di batang ini dan membesar untuk pohonnya. Daun kita buang setelah tunas air ini tumbuh 3 daun. Yang ini belum. Nah, ini belum. Kita pelihara dulu. Nah, yang kita buang sudah di depannya. Dari sini kita sudah melihat bahwa percabangan tulang ikan yang kita buat sudah mulai terbentuk. Tinggal kita atur dan kita besarkan saja ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Varian STK. Jadi untuk menjawab kapan daun di batang primer dibuang, pada saat sudah sampai ke para-para seperti ini. Itu pertama. Kedua, pada saat daun itu rusak. Ini contohnya seperti ini. Nih. Ini udah gede juga. Ini varian Early Adora. Nih, daunnya rusak. Ini sudah sampai ke para-para. Nah, ini kita buang saja. Nih. Enggak apa-apa. Kita bersihkan saja karena ini juga tidak maksimal dalam fotosintesis. Nih, kita buang. Seperti itu. Ini jadinya varian STK di pot 100 liter. Daun di batang primer sudah kita buang. Tunas air kita buang sejak awal. Jadi di sini sudah saya buang tunas airnya. Jadi tunas air kita buang sejak awal, daun kita buang pada saat batang sudah mendekati ukuran pensil, atau daun yang di batang primer ini mulai terserang hama dan rusak. Itu boleh kita buang. Tetapi kita memelihara seluruh tunas air di atas ini untuk kita jadikan cabang tersier dengan metode tulang ikan. Daun di ketiak, daun di batang sekunder di bawah tunas air yang tumbuh ini yang kita jadikan cabang tersier kita buang. Tapi daun yang di sana yang tunas airnya belum 3 daun masih kita pelihara sampai ujung sana. Jadi seperti ini. Dengan cara seperti ini kita dapat menyeragamkan cabang tersier dengan mudah dan kita bisa membentuk cabang tersier dalam waktu yang relatif lebih cepat untuk pembentukannya seperti ini. Ini ya. Kita berpindah ke sini yang masih kecil. Nih. Jadi ini dari bawah, ini varian urum sedang naik ke para-para seperti ini. Sulur kita buang, tunas air kita buang semua. Nih, tunas air kita buang semua. Nanti setelah sampai para-para baru kita pelihara semua sebagai cabang tersier. Jadi ini seperti ini. Tunas air kita buang dari awal. Nih, di sini daun mulai rusak, kita buang daunnya. Jadi daun-daun rusak begini dibuang nggak apa-apa. Nih. Nah, nih. Sudah kita buang. Tuh. Kita memelihara daun yang masih bagus saja. Nanti setelah kita belokkan di sana, seperti biasa, tunas air kita pelihara karena ini kita akan membuat metode tulang ikan percabangannya.
Seperti ini hasilnya yang sudah jadi. Jadi ini sudah kita batasi. Kenapa ini kita batasi? Supaya nutrisi berpindah ke cabang tersier yang sedang kita buat dari tunas air ini. Ini stop, dia akan berpindah. Ini asal break ya namanya. Asal break. Jadi memberhentikan atau mengistirahatkan pucuk ini untuk mempercepat pembentukan cabang tersier. Inilah hasil break di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan. Dengan kita hentikan di sini, maka nutrisi akan mengalir ke tunas-tunas air yang sedang kita buat sebagai cabang tersier ini. Seperti itu. Pupuknya masih kita menggunakan PSB. Rutin seminggu sekali di situ. Kita campurkan 200 ml per 10 liter air kita siramkan. Jadi PSB bisa kita kocor, bisa kita spray. Tetapi pada pohon ini kita kocorkan. Dan NPK hanya kita berikan satu bulan sekali untuk pohon ini. Ini baru saya berikan 2 kali. Sebanyak 2 sendok makan di sana. Kita benamkan, kita timbun lagi, baru kita siram supaya slow release. Dan ini hasilnya di usianya 2 bulan kurang sedikit. Seperti itu. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Apabila ada kawan-kawan yang belum jelas dengan video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.